Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Di malam yang kedua di ibadah 10 malam, pada malam hari ini mari sama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini, walaupun kita tidak bisa berkumpul secara fisik, tapi mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan rasa bahagia. Kita mau memuji nama Tuhan hari ini, ku rasa bahagia. Surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di malam kedua ibadah 10 malam ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini walaupun kita tidak bisa bersama-sama, kita di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami mau untuk datang kepadamu Bapa. Engkau yang siapkan setiap hati kami untuk bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu. Engkau yang layakkan setiap kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah baru yang kami rasakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami mau untuk selalu mengandalkan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini Kau yang berkati ibadah 10 malam pada malam hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kita mau merasakan kasih Tuhan, merasakan setiap kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan itu tercurah dalam setiap hati kami. Hati kita masing-masing, mari sama-sama kita pujikan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di ibadah 10 malam. Ini malam yang kedua. Saya akan mengambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan berdoa, minta berkat Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan berkat bagi kita semua. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga saat malam hari ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing, ibadah 10 malam, untuk kami nanti memperingati Pentakosta. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan penuh dengan keterbatasan. Tuhan memberkati, dan kiranya Allah yang akan memberikan hikmat dan apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan akan membuka hatinya dan menerjemahkan lebih dalam apa yang menjadi maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema renungan pada malam yang kedua dalam 10 malam kita berdoa, atau ibadah 10 malam begitu. Saya berikan tema keagungan Yesus Kristus. Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Yohanes atau Rasul Yohanes, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang tertulis dalam kitab Yohanes ini. Karena semua yang telah dilihat, didengar, dan tercatat oleh Yohanes, Yohanes sangat mengakui betapa mulianya Tuhan Yesus Kristus sebagai tokoh sejarah
yang tak dapat dibandingkan oleh siapapun. Dari tulisan kitab Injil Yohanes berakhir dengan suatu pernyataan yang mengakui keterbatasan Injil jika dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang telah dinyatakan kepada dunia. Jika kita membaca Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30, saya akan membacakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ini berbicara tentang tanda. Lebih lagi kalau kita membaca dalam pasal 21 ayat 25. Ini dikatakan masih banyak hal-hal lain. Jadi kalau kita membaca ayat pasal yang ke-20 ayat 30, ini terbatas tanda. Tetapi di dalam pasal 21 ayat 25, ini dikatakan banyak hal-hal lain yang tentunya ini layak dan benar adanya jika Yohanes berbicara. Dan dikatakan bahwa kalau Yohanes berbicara ini oleh karena dunia ini merupakan, bisa dikatakan, perpustakaan yang terlalu kecil untuk mencatat apa yang Tuhan katakan. Kalau kita berbicara Tuhan Yesus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Kita lihat kerendahan hati Yohanes dengan menyatakan betapa besar, agung dan mulia Tuhan Yesus sebagai Allah dan juru selamat manusia yang memberikan jaminan dan berkat untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menantikan atau memperingati Pentakosta. Roh Kudus yang diam di hati kita, biarlah yang selalu memimpin kita, yang menuntun kita, menguasai kita, untuk kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kiranya apa yang malam ini kita terima menjadi kita lebih tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang agung dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini Engkau bukakan kami satu hal yang luar biasa ketika Rasul Yohanes berbicara tentang keagungan Tuhan Yesus. Pernyataan yang luar biasa bahwa dunia ini hanya sebagai perpustakaan kecil jika itu untuk mencatat apa yang Tuhan lakukan bagi dunia ini. Kiranya kami yang sudah percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan di GID Juruwangi, akan lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Supaya kami tahu bahwa kok Allah yang mulia, agung, dan besar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami, keluarga kami, persekutuan kami, gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Ialah berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.